marilah kita berdoa sejenak, berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Silakan berdiri dulu. Kita berdoa sejenak. Yaitu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding. Ya, sekarang duduk dulu. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional sebagai dasar coding. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, biar kita fokus, kita mari bertepuk fokus terlebih dahulu. Silakan berdiri kembali. Berdiri, ayo berdiri. Fokus. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Ya, kita bareng-bareng ya. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Fokus. Ya, itu adalah tepuk fokus. Nah, untuk memfokuskan kita untuk belajar hari ini. Selebihnya kita tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Masih ingat ya gerakannya? Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ma, aha aha, semangat. Sudah semangat hari ini? Sudah. Silakan duduk. Kita belajar tentang coding. Semangat ya? Cinten sing ngantuk. Ada yang ngantuk? Tadi sudah sarapan? Jadi untuk hari ini kita fokus ke pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Iya. Berpikir komputasional itu kalian sudah pernah dengar belum? Berpikir komputasional. Tentang coding juga belum? Belum. Berarti baru pertama ya. Coding itu adalah pemrograman. Nah, di sini kalian akan terkait dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu salah satunya dapat digunakan dalam membantu pengelolaan waktu untuk mengatur jadwal. Diatur. Oh, hari ini apa, jam ini apa. Mengatur jadwal dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau selebihnya, manfaat dari berpikir komputasional bagi manusia yaitu dapat melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis. Logis itu apa? Logis itu harus seperti apa? Nyata, benar, ya, dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan logis dan efisien. Efisien itu hemat waktu, ya. Berpikir secara logis dan efisien itu adalah berpikir komputasional yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya itu tadi apa tadi? Mengatur jadwal.
mengatur jadwal. Dan di sini, nah, ini termasuk dalam kegiatan juga. Contohnya di sini ada pertanyaan pemantik. Kalau kamu ingin membuat roti, tahu roti? Tahu makan roti? Pernah makan roti? Pernah. Berarti roti yang kita makan itu ada proses pembuatannya. Nah, kalau kamu ingin membuat roti, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Siapa yang pernah membuat roti? Belum pernah? Belum pernah membuat roti. Tapi biasanya apa langkah-langkahnya membuat roti itu? Menyiapkan bahan. Bahannya apa saja? Air, gula, telur. Apalagi? Ada juga pengembangnya roti ya. Nah, itu adalah menyiapkan bahan. Kemudian setelah menyiapkan bahan, membuat adonannya. Oke, membuat adonan. Setelah membuat adonan, mencetaknya, dicetak, dituangkan ke cetakan. Selanjutnya dipanggang, dimasukkan ke oven. Oke. Setelah dimasukkan ke oven, ditunggu beberapa menit mengembang, terus roti itu akan matang sempurna. Jadilah sebuah roti. Jadi kita itu kalau mau ingin makan sesuatu seperti roti, itu berarti ada proses pembuatannya. Oke? Paham? Paham proses pembuatan. Selanjutnya di sini kalian akan terkait dengan capaian pembelajaran. Terkait dengan capaian pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, nanti di capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan berpikir komputasional seperti ada di komposisi, kemudian ada pengenalan pola, ada apa lagi? Abstraksi, dan selanjutnya ada algoritma dalam menyelesaikan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari serta mengenal kaitannya dengan dasar pemrograman dan kecerdasan artifisial, yaitu coding dan KKA, kecerdasan artifisial. KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Yang selanjutnya, peserta didik memahami keterkaitan antara berpikir komputasional, coding atau pemrograman, dan kecerdasan artifisial atau KA. Peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif dalam simulasi dan proyek. Simulasi nanti kita akan praktek bersama-sama atau bergantian secara berpasangan, atau pula dengan proyeknya. Proyeknya nanti akan diberikan tugas secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu proyek. Oke. Itu adalah capaian pembelajaran yang kita capai di pembelajaran hari ini nanti. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep berpikir komputasi. Yang kedua apa? Menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana. Yang ketiga, coding dan kecerdasan artifisial. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif dalam simulasi dan proyek. Nanti akan bekerja sama ya dalam satu proyek.
Kemudian berpikir kritisnya untuk menyelesaikan suatu tugas-tugas ataupun untuk memahami suatu materi pembelajaran dari ini. Dan kreatif dalam simulasi, kreatif nanti. Dan bagaimana kalian menyelesaikan suatu permasalahan yang nanti akan diberikan oleh Pak Guru. Oke, seperti itu. Terkait dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran sudah. Selanjutnya, nah ini adalah materi kita, yaitu berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasional? Ya, jadi berpikir komputasionalnya cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan yang bisa dilakukan oleh komputer. Jadi kita akan belajar tentang pemrograman itu terkait dengan komputer. Oke. Ini semua melibatkan prinsip seperti ada beberapa prinsip. Oke. Prinsip. Yang pertama apa tadi? Seperti yang ada di capaian tadi. Yang pertama itu dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah apa? Iya, dekomposisi adalah pemecahan masalah kompleks yang apa itu? Bagian-bagian yang lebih kecil menjadi lebih kecil, lebih sederhana. Oke? Dari yang rumit menjadi sederhana, tapi bisa dipahami, ya bisa dipahami. Yang kedua adalah apa? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam teori yang menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Iya, pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan sebuah solusi yang dapat diterapkan kembali. Itu adalah pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi, yaitu apa? Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. iya, itu abstraksi, menyaring sebuah informasi. Kemudian yang keempat apa? Algoritma. Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Di awal tadi Pak Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait apa? Tadi apa pertanyaan pemantik tadi? Terkait pembuatan apa? Apa? Roti. Nah, roti, pembuatan roti tadi masuk di algoritma. Karena apa? Menyusun sebuah langkah-langkah atau prosedur. Jadi prosedur dalam pembuatan roti. Oke. Biasanya kalau kita itu memberi kemasan mie instan, ya, di belakang itu ada prosedurnya atau langkah-langkah dalam menyajikan mie instan. Nah, itu termasuk dalam algoritma, langkah-langkah atau instruksi. Nah, instruksi atau prosedur dalam penyajian mie instan. Kalian pernah membuat mie instan? Membuat sendiri pernah? Ya, ada instruksinya kan? Di belakang. Berarti itu terkait dengan apa tadi? Algoritma. Paham? Paham. Selanjutnya, ya, berpikir komputasional ini contoh konkret atau contohnya nyata. Konkret itu nyata. Dekomposisi. Ya, contoh dekomposisinya adalah membersihkan kamar. Kemudian untuk pengenalan polanya, mengenali urutan warna pelangi.
warna pelangi. Kemudian ada abstraksi, hanya memperhatikan warna untuk menggambar bendera. Hanya memperhatikan warna untuk menggambar bendera. Contohnya menggambar bendera kita, warnanya apa? Merah putih. Hanya memperhatikan warna itu, merah dan putih. Yang selanjutnya yang keempat adalah algoritma, membuat resep, membuat jus. Resep membuat jus, membuat resep membuat jus. Cara membuat jus itu yang pertama bagaimana? Membuat jus itu dibantu dengan alat apa elektroniknya? Blender. Membuat jus itu apanya? Kita menyiapkan bahannya dulu dan alatnya, kemudian kita masukkan apa? Buah. Bersama apa? Ada campur es, campur susu, campur air, baru ditekan apanya? Tombol di blendernya. Itu mudah untuk membuat jus. Atau sebaliknya, atau ada lagi contoh membuat mie instan tadi, membuat roti, berarti masuk di dalam algoritma. Membuat dalam algoritma. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya terkait dengan berpikir komputasional, terkait dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma? Tidak? Tidak. Sudah paham, ya? Selanjutnya kita ke ketika berpikir komputasional dijadikan dasar dalam pembelajaran coding atau pemrograman, kemampuan berpikir komputasional dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Yang pertama apa? Yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, membantu menggunakan komputer lebih efisien. ya. Dan yang terakhir atau nomor 5 apa? Membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya, itu adalah apa? Kemampuan berpikir komputasional dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menyusun jadwal tadi, dapat digunakan untuk kelima itu, oke? Nah, berpikir komputasional itu ada plug dan unplug. Apa itu plug? Plug adalah pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan perangkat digital atau komputer dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, saat berpikir komputasional secara plug dapat diajarkan dengan cara, dapat diajarkan dengan cara yang pertama menggunakan komputer, laptop, tablet, atau perangkat digital lainnya. Kalian di rumah memiliki apa dari itu? Ada yang dimiliki atau tidak? Apa? Mas Anam apa? Punya laptop di rumah? Ya. Kalau tidak punya laptop, tablet, atau komputer, itu bisa menggunakan handphone. Handphone itu termasuk dalam perangkat digital. Oke. Yang kedua, langsung mengimplementasikan ide atau logika berpikir ke dalam bentuk kode program. Itu plug. Atau yang kita bisa belajar melalui platform pembelajaran atau pemrograman. Contohnya di sini sudah Pak Guru berikan link terkait Jigsaw Explorer. Itu adalah cara kita membuat puzzle
Di dalam puzzle itu ada bisa kita milih hewan pun ada beberapa jenis hewan, atau tumbuhan. Puzzle kita susun acak, kemudian letak musul Mas Heri. Ya, kita lagi plak dengan jigsaw atau pemrograman. Jigsaw atau pemrograman itu kita bisa menggunakan apa? Puzzle. Kita acak, kemudian kita susun menjadi satuan gambar yang utuh atau penuh. Utuh atau penuh. Tapi ini menggunakan apa? Perangkat komputer digital dengan bantuan seperti itu. Itu adalah plak. Sudah paham? Plak tadi apa? Apa? Pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan perangkat komputer atau digital. Itu adalah plak. Kemudian sebaliknya ada unplug. Unplug adalah pembelajaran yang dilakukan dengan tanpa bantuan perangkat elektronik atau digital atau komputer dalam menyelesaikan suatu kalau plug itu adalah dengan bantuan digital atau komputer, sedangkan unplug itu tanpa bantuan perangkat digital atau komputer atau perangkat elektronik. Jadi saat berpikir komputasional secara unplug dapat diajarkan melalui aktivitas fisik atau permainan. Itu unplug. Jadi kita tidak menggunakan perangkat digital seperti komputer, laptop, HP, tablet dan lain sebagainya. Bisa membedakan antara plug dan unplug? Bisa. Mas David, plug tadi apa? Iya, betul sekali. Dengan unplug itu dengan bantuan perangkat digital atau komputer. Sedangkan unplug apa, Mbak Autel? Iya, kalau unplug itu tanpa bantuan perangkat elektronik atau digital. Itu unplug. Dari sini sudah paham ya, plug dan unplug. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan tadi kan sudah kita mengenal ada apa yang pertama? Dekomposisi, pengelolaan pola, abstraksi, algoritma. Coba kita akan mengaplikasikan atau mempraktekkan di depan sini terkait dengan pemrograman yang nanti kita contohnya saya minta 2 orang anak dulu. Minta contoh 2 orang anak. Saya mau minta ya si Mas Agilio sama Mas Zeren, silakan ke depan. Berdua silakan ke depan. Berjejer atau sini di sini. Yang satu nanti akan menjadi programmer. Yang satu akan menjadi robotnya. Yang lain memperhatikan. Ini di dalam coding itu kita terkait dengan pemrograman, terkait dengan program. Siapa yang akan menjadi programmer? Programmer itu mengarahkan robot. Robot itu kan diarahkan oleh pemrogram untuk apa dan apa. Itu harus menurut, patuh. Jadi programmer sudah programmer. Zeren, kamu jadi robot.
Jarang. Di sini ini adalah robotmu. Kamu adalah programnya, pemrogram atau program. Kamu arahkan robotmu itu beri petunjuk arah untuk mengambil. Contohnya di sini saya minta mengambilkan gunting di sebelah sana, ya. Di depannya Mbak Niken, ya. Di depannya Mbak Niken ambilkan gunting. Nah, bagaimana kamu cara mengarahkan robotmu agar sampai sana dan kembali ke sini lagi? Paham? Paham? Agak keras ya yang memberikan petunjuknya agar robotnya benar. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kanan. Maju sedikit. Ambil gunting. Mundur. Kenapa? Ayo tertawa. Ayo. Gak apa-apa. Belok Kita latihan dulu gak apa-apa. kiri. Belok kiri, ayo. Kiri. Belok kiri, Maju. maju. Terus. Belok kiri. Jadi programmer itu mengarah robotnya. Kenapa tertawa? Ayo. Lucu banget. Lucu ya. Kita itu karena coding ini untuk fase C di kelas 5 itu baru pertama. Mata pelajaran baru, oke? Mata pelajaran baru di kelas 5. Nah, tahu kan? Ini adalah sebagai program. Ini sebagai robot. Kita itu coding itu terkait dengan kecerdasan artifisial seperti robot, seperti AI, ya. Itu bisa membantu kita, ya. Paham? Nah, ini perlu diulang lagi tidak? Atau yang lain saya menunjukkan yang perempuan ya? Ya. Silakan kembali. Bukunya dikembalikan dulu mas. Ayo, gantian yang perempuan di sini saya minta Mbak Desi sama Mbak Nurul. Ya, Mbak Desi sama Mbak Nurul lewat saya sana. Lewat belakang sini. Sama lagi. Ini yang menjadi programmer siapa? Robotnya Mbak Desi. Berarti gantian. Kamu sebelah sana. Kamu sebagai programmer, ya. Silakan ada aba-aba petunjuk. Tadi sudah memperhatikan kan? Nah, programmer itu memberikan aba-aba atau petunjuk kepada robotnya. Tolong beri petunjuk aba-aba robotmu untuk mengambilkan buku di depannya Mas Rio. Terserah mau lewat sana atau lewat sini, terserah. Beri petunjuk. Agak keras agar si robot itu mendengar. Ya, ayo. Belok kiri. Terus, Belok balik. Belok kanan. apa? Ya, itu adalah seperti itu programmer bisa memprogram si robotnya, memberikan aba-aba kepada robot yang dia miliki. Oke? Nah, silakan, ini sudah ya, cukup ya. Contohnya ada yang tadi perwakilan laki-laki sudah, perwakilan perempuan sudah. Paham ya? Yang satu sebagai programmer, yang satu sebagai robot. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, selanjutnya ini adalah coding tanpa komputer. Menggunakan kertas panah jadid untuk menyusun jalur dari titik A ke titik B, atau mirip dengan blok coding. Nah, nanti setiap anak akan Pak Guru bagi dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok menuliskan kode atau panah dan instruksi untuk menggerakkan karakter ke-7.
tujuan. Contohnya di sini. Nanti kalian akan sekalian mengerjakan LKPD ya. Pertama, LKPD yang pertama contohnya seperti ini. Ini adalah blok kode. Tapi di sini adalah root puzzle. Ini ada truk. Nah, nanti bagaimana si truk itu agar sampai ke tempat tujuan? Ini tempat tujuannya, ya. Itu bagaimana? Ini ada petunjuk arahnya, nanti bisa kalian tempelkan di lembar yang sudah ada. Dipotong dulu, setelah dipotong ditempelkan di apa? Di kotak-kotaknya ini petunjuknya, agar si truk ini, mobil truk ini sampai ke tujuan. Nanti akan berkelompok ya. Ini adalah kita mengaplikasikan secara berkelompok. Ini termasuk LKPD yang pertama. Sekalian saya bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, silakan meja yang depan, kursinya diputar ke belakang menghadap ke belakang. Jadi itu adalah kelompok. Ya, Pak Guru jadi menjadi 5 kelompok. Dan nanti arahnya itu kalian tempelkan. Di situ ada sudah saya berikan lem. Nanti ditempel ini dipotong. Nah ini kan ada belokan, ada lurus. Ya, akan saya bagikan. Kalau ada yang tidak membawa gunting, silakan bergantian. Agak cepat ya, yang guntingnya. Ya, ini digunting dulu, ini digunting. Nah, digunting ada dulu. Jadi ini baru potong-potong. Potong-potongnya kan ada titik-titik ini. Ini dipotong set. Nanti baru kita pegang sini. Dipotong dulu, ayo dipotong dulu. Baru ini dipotong dulu, baru nanti yang kecil-kecil dipotong ditempelkan ke sini. Oke. Kelas 5 Siap. masih semangat? Masih. Udah kok sepi? Oke. Oke. Ayo diperhatikan. Ini adalah ada lemnya. Bisa menggunakan lem ini atau lem ini. Nah, ini sudah dipotong karena harus bergantian untuk temannya. Oke. Nanti ditempel. Dan di sini kamu tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ditulis kelompok 1, nama 1, 2. Ini lemnya nih. Ini lemnya. Panggilan saja. Nama panggilan saja. Yang sudah berikan teman ini ditempel. Kita akan terkait dengan blok kode atau puzzle. Ada arah. Nah, ditulis kelompok 4 1 8 ini guntingnya yang satu potong dulu baru ditulis gantian. Oh ini ditempel-tempel ya. Lurus. Disusun ya. Belum selesai.
Nanti lainnya ambil sendiri ya, karena yang lain sudah tak kasih. Kamu langsung lihat nggak apa-apa kalau tahu. Ini beri petunjuk arahnya dan sampai ke tempat tujuan. Sudah ditulis nama kelompoknya? Kelompok 1. Ini belum ditulis kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ada kesulitan untuk menyusunnya? Tidak. Ayo bekerja sama ya dalam kelompok. Bekerja sama dalam kelompok. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok berapa yang sudah selesai katanya? Kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? 3. Kelompok 4 ya. Sudah? Iya. Berarti truk ini kan mengarahkan ke sini. Ini adalah jalurnya. Oke, agar sampai ke tempat tujuan. Nah, agar sampai ke tempat tujuan. Sudah, kelompok 5 sudah. Ini adalah jalur yang untuk mengantarkan si truk. Ambil petunjuknya truk agar sampai ke tempat tujuan. Ini juga sudah ke tempat tujuan. Kelompok 1 sudah selesai. Hampir selesai. Ya. Kalau sudah LKPD yang pertama Pak Guru ambil ya. Sekalian tadi merefleksikan blok kodenya. Ya. Cara berkelompok. Ini dari kelompok 3. Bagus. Terus kelompok 2-nya mana? Sudah kelompok 2. 2, 3. Kelompok 4. Kelompok 5 ya. Selanjutnya kelompok 1 masih menunggu kurang sedikit. Ada kesulitan di kelompok 1? Nah,
tujuan. Nah, itu adalah petunjuk ya, petunjuk arahnya, mengarahkan agar truk ini sampai di tujuan. Terima kasih ya. Hasilnya sudah baik semua. Oke, sudah truknya sudah sampai ke tujuan semua. Selanjutnya di sini Pak Guru ingin kalian itu berdiskusi dalam kelompok kecil. Nah, berdiskusi kelompok kecil, tuliskan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini tadi. Sepemahaman kalian, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini saja. Kelompoknya tetap, oke? Kita apa aja? Pakai tinta, ballpoint. Kelompok. Saya kasih waktu 5 menit untuk merefleksikannya dalam kelompok 5 menit saja. Ya, silakan. Ayo, 5 menit mulai dari sekarang. Ditulis kelompok. Nah, yang kalian ketahui tadi apa? Bingung? Ya, kamu refleksikan apa saja yang kalian pelajari tadi. Bisa. Wah, ada yang bingung? Hah? Tidak. 5 menit ya. Sudah 1 menit, masih 4 menit. Masih 2 menit. Masih ada 2 menit. Sudah? Siapa yang sudah tadi? Oh,
Dan ya. Satu sudah, kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 sudah. Sudah. Kelompok 4 sudah belum? Sudah. Kelompok 5 sudah. Tadi adalah diskusi kelompok kalian. Dalam pembelajaran hari ini tadi, termasuk berdiskusi tadi, ada tantangan atau tidak? Tantangannya ada nggak? Ada. Apa tantangan kalau ada? Masih sulit memahami materi? Karena baru ini kan termasuk dalam mata pelajaran baru ya. Ya. Inilah tantangannya. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan dari ini tadi, baik yang kita pelajari hari ini ataupun hasil diskusi kalian untuk apa tadi? Merefleksikan apa? Berdiskusi terkait dengan pelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kesimpulannya apa? Bisa kita simpulkan kita tadi belajar tentang apa? Oh, coding. Coding itu apa? Pemrograman. Yang coding itu pemrograman. Kita simpulkan, bisa menyimpulkan kita tadi belajar dengan tentang coding. Dan di dalam coding itu ada beberapa prinsip, ada 4 prinsip. Apa saja? Prinsip yang pertama, dua. Prinsip yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Yang keempat algoritma. Selain itu kita tadi belajar tentang apa? Ya, plug dan apa itu plug? Iya. Plug itu pembelajaran apa? Dengan bantuan perangkat gigi. Sedangkan unplug apa? Pembelajaran tanpa bantuan perangkat gigi. Iya, bagus sekali. Berarti kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini adalah coding. Coding itu pemrograman. Ada 4 prinsip. Kemudian ada juga plug dan unplug. Karena tugas kelompoknya sudah selesai, bisa diputar kembali tempat duduknya, menghadap ke depan. Kita tadi sudah apa? Sudah? Kita tadi sudah belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah dasar untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Di sini masih ada satu tugas kembali. Ini dikerjakan secara mandiri. LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, dikerjakan secara mandiri. Nanti ditulis nama siapa, tulis namanya, nomor sama SD-nya. Oke, di atas. Silakan dikerjakan. Itu ada 2 soal. Kayak LKPD-nya ada 2 soal. Silakan dikerjakan. Yang pertama apa? Terkait dengan apa? Ini jawaban singkat saja.
Sudah? Ya, saya ambil kalau sudah. Sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah? Yang dua anak? Sudah? Belum? Tiga sudah? Ya, alhamdulillah LKPD-nya sudah diselesaikan semua. Sudah diselesaikan semua. Ya, di sini nanti ada tugas rumah atau PR, pekerjaan rumah. Nanti Pak Guru berikan selembaran kertas. Nanti kalian kerjakan di lembaran kertas itu. Oke? Tugas rumahnya nanti itu temukan satu kegiatan harian di rumah yang bisa diselesaikan dengan algoritma atau langkah-langkah tertulis. Kalian berarti membuat apa? Prosedur atau langkah-langkah atau petunjuk. Tadi kan roti sudah, kemudian mie instan sudah. LKPD ini tadi apa? Terkait dengan apa? Teh, pembuatan teh sudah. Nanti selain itu kamu buat di situ. Tuliskan di lembar yang Pak Guru berikan. Oke? Nah, ini Pak Guru berikan lembaran ini dari sini. Kalau sudah itu kertasnya bisa dimasukkan tas beserta peralatannya. Karena kita sudah waktunya sudah hampir selesai. Dan kita bisa pulang selesai. Dimasukkan ya tas dan apa? Dan KA apa? Kecerdasan artifisial. Sudah belajar koding dan kecerdasan artifisial. Ada apa tadi? Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya, kita belajar tentang koding, materinya prinsip apa? Dalam suatu memecahkan suatu permasalahan bisa menggunakan 4 prinsip tersebut. Oke. Nah, ini tentang apa tadi? 4 prinsip berpikir komputasi benar. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang materi berikutnya. Tadi sudah saya singgung terkait dengan plug dan unplug. Tapi masih ada satu lagi adalah internet base yang akan kita pelajari di minggu depan. Nah,
berhubung hari ini pelajaran coding sudah selesai, ya, anak-anak sudah berkemas. Sudah, kalau sudah berkemas, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini nanti, marilah kita berdoa terlebih dahulu, baru kita pulang, ya. Nah, ini untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, doanya akan dipimpin tadi. Sudah yang memimpin doa adalah ketua kelasnya, pulangnya yang memimpin adalah wakil ketua. Silakan berdiri di samping meja kanan masing-masing. Siap, gerak, berdoa mulai. Pulangnya hati-hati, semoga selamat sampai tujuan, sampai rumah, oke? Nah, dari sana dulu.